Untuk PR nomor 1 diketahui seutas kawat gitar panjangnya 1 meter, berarti L0 panjang mula-mulanya 1 meter, lalu luas penampangnya 0,5 mm kuadrat. Karena luas jadi pangkat 2 ya. Kita rubah langsung ke meter. Ini tadi sudah dalam meter, jadi tidak perlu dirubah. 0,5 mm itu dirubah ke dalam meter. Mili itu 10 pangkat min 3. Karena kuadrat berarti mili itu menjadi 10 pangkat min 6. Karena dia meter kuadrat. Jadi 0,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini bukan notasi ilmiah yang benar. Notasi ilmiah yang benar harus di antara angka 1 sampai 10. Jadi kalau 5, 1 sampai 9,999. 10 juga tidak boleh. Jadi kalau 0,5 kita harus ubah menjadi 5. Jadi dia menjadi 5 kali 10 pangkat. Ini koma mundur 1 langkah berarti pangkatnya kurang 1. Min 6 kurang 1 jadinya min 7. Jadi 5 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat. Begitu juga dengan delta L, pertambahan panjang senar tadi, kawat gitar tadi itu, besarnya 0,2 cm. Senti itu adalah 10 pangkat min 2. Jadi 0,2 kali 10 pangkat min 2. Nah, dijadikan notasi ilmiah yang benar menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Sedangkan modulus yang, ingat simbol modulus yang itu E. Jangan bikin yang aneh-aneh lagi, ikut sudah ini. E sama dengan 4 kali 10 pangkat min 11 Newton per meter. Yang dia tanya adalah gaya itu berapa? Nah, kita tahu ada rumus kemarin untuk tegangan sama dengan gaya dibagi luas permukaan. Sehingga kalau ditanya gaya itu langsung kali silang tegangan atau tau dikali dengan luas permukaan. Sedangkan yang diketahui tegangan itu tidak ada nilai tegangan, tau tidak ada. Maka kita ingat rumus lain yang mengandung gaya itu tidak lain adalah di modulus elastisitas E. E itu sama dengan F kali L0 dibagi dengan A kali delta L. Nah, kalau begitu F ini kalau kita mau cari gaya bagaimana rumusnya? Kita kali silang saja dulu ya. Kita kali silang. E kali A kali delta L sama dengan, ini olah per 1 kali F kali L0 ya F kali L0. Sekarang F ini berapa? Oh, berarti ini dibagi dengan L0. Jadi F sama dengan E kali A kali delta L kali L0. Sekarang kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. E itu berarti nilainya 4 kali 10 pangkat 11 Newton per meter. Sedangkan A itu luasnya itu adalah, tadi kita sudah hitung di situ, 5 kali 10 pangkat min 7. 5 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat. Dan delta L itu 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Dibagi dengan L0 panjang mula-mulanya adalah 1 meter. Ya. Ya, jadi kita sudah masukkan E sama dengan 4 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Sedangkan A itu 5 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat. Lalu delta L 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Ingat satuan modulus yang itu 4 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Ya, tadi Ibu lupa itu meter kuadrat. Setelah mau hitung baru ketahuan kalau tidak kasih meter kuadrat nanti satuannya salah, keliru. Jadi meter kuadrat dengan meter kuadrat itu habis dibagi meter bagi meter. Oh, jadi nanti tinggal Newton. Oh, dari segi satuan sudah benar. Satuan gaya adalah Newton. Nah, ini 10 pangkat min 7 dikali 10 pangkat min 3 berarti 10 pangkat min 10. Min 10 tambah 11 berarti sisa 10 pangkat 1 ya. Jadi 11 kurang 10 tinggal 1 toh.
Nah, jadi 4 kali 10 kali 5 kali 2. 5 kali 2 itu 10. Kali 10 100. 100 kali 4 400 bagi 1 400. Jadi hasilnya adalah 400 Newton. Sekian untuk nomor 1. Untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal yang kedua, sebuah pegas mula-mula panjangnya 20 cm. Tidak perlu kita rubah ke meter karena pilihannya nanti dia tanya dalam sentimeter. Jadi kita boleh langsung pakai sentimeter saja kalau soal pilihan ganda ya. Karena di soalnya pilihan gandanya pilihannya sentimeter, jadi tidak perlu kita rubah ke meter. Kemudian pegas itu ditarik dengan gaya 12,5 Newton sehingga pegas bertambah panjang. Kalau panjang mula-mula itu X0, maka panjang akhirnya XT. Karena ini keadaan 1, artinya sebentar akan ditarik lagi pegas dengan gaya yang lain. Jadi ini baru gaya yang pertama, maka kita namakan F1. Dan dan panjang yang pertama kita namakan XT1. Panjang akhir yang pertama itu 22 cm. Nah, setelah itu pegas ditarik lagi dengan gaya 37,5 Newton. Nah, yang ditanya sekarang, panjang pegas setelah ditarik dengan gaya 37,5 Newton itu berapa? Berarti panjang pegas yang kedua, panjang akhir yang kedua. Panjang akhir itu kalau ini gambar pegas ya. Jadi pegas ini keadaan pertama, inilah yang namanya X0. Lalu kalau pada pegas itu kita gantung beban atau kita beri gaya F, maka pegas akan tambah panjang. Ini dia tambah panjangnya, ini tadi awalnya X0. Lalu dia tambah panjang sejauh delta X. Nah, panjang total pegas ini sekarang ini namanya XT, panjang yang terakhir. Ini panjang awal. Panjang awal ditambah dengan pertambahan panjang, misalnya awalnya 5 cm. Akhirnya dia menjadi 8 cm. Kenapa 8 cm? Karena pertambahan panjangnya 3 cm. Oh, berarti panjang akhirnya adalah 5 cm tambah 3 cm. Menjadi 8 cm. Contohnya saja. Jadi X0 itu panjang awal pegas. Kalau ditambah panjang sepanjang delta X, maka panjang akhir itu adalah X0 tambah delta X. Karena yang ditanya ini adalah XT2, maka panjang akhirnya adalah X0 tambah delta X yang kedua. Kan ini ada XT1 keadaan pertama dan keadaan kedua. Nah, delta X yang kedua itu rumus delta X bagaimana? Nah, kita tahu sama-sama bahwa rumus gaya pegas itu sama dengan K kali delta X. Berarti delta X sama dengan gaya dibagi dengan K. Kalau begitu delta X2, kan yang ditanya delta X2 kan? Sama dengan, berarti gaya kedua dibagi dengan K yang kedua. Gaya kedua ya kita sudah tahu nih 37,5 Newton. K kedua berapa? Kita belum tahu. Bagaimana cara cari K kedua? Karena pegas ini pertama pegas ini dikasih gaya F1 panjangnya begini. Kemudian ditarik lagi dengan gaya yang lebih besar lagi ya. Ibu ulangi saja gambarnya biar paham di sini ya. Jadi ini pegas mula-mula, lalu ini yang ditarik dengan F1. Besarnya 12,5 Newton. Kalau ditarik lagi dengan gaya yang lebih besar, tentunya pegas akan lebih meregang lagi, lebih tambah lebih panjang. Tambah lebih panjang atau lebih tambah panjang, ya.
Kalian atur sudah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi pegas akan lebih panjang lagi. Jadi kalau ini XT1 panjang akhir pertama itu 22 cm, maka ini panjang akhir yang kedua pasti lebih besar dari 22 cm. Jadi kalau kau lihat pilihan A, B, C, D, tidak boleh pilih yang lebih kecil dari 22 cm. Kenapa Ibu? Ya karena gaya tambah besar pasti pegasnya semakin meregang. Nah ini regangan yang ini, regangan awal inilah yang disebut delta X1. Jadi mula-mula ditambah panjang sejauh ini. Kalau lebih besar gayanya muncullah yang sekarang ini yang namanya delta X yang kedua. Nah, karena pegasnya ini satu buah pegas yang diberi gaya berubah-ubah, maka yang namanya tetapan pegas ya, K1 itu sama dengan K2. Kenapa sama Ibu? Karena pegasnya satu. Jadi sebuah pegas dia memiliki tetapan pegas ya. Namanya saja tetapan berarti tidak berubah-ubah, tetap. Jadi besarnya sama. Pegas ini pada keadaan ini nilai K-nya berapa? Itu sama dengan keadaan ini. Nah, kita tahu di keadaan ini kita bisa hitung nilai K-nya. K1-nya itu kita bisa hitung. Ya, bagaimana cara hitung kalau rumus F sama dengan K kali delta X? Berarti kalau rumus mencari nilai K sekarang ya, kita mencari K2 yang sama dengan K1, kita sebut saja K. Jadi K dari rumus ini kita bisa buat K sama dengan F per delta X. Karena yang diketahui F1 dan delta X1 kita tulis saja K sama dengan F1 per delta X1. Ya. Nah, dari sini ada banyak pilihan pengerjaanmu. Bisa kau cari dulu nilai K. Bisa juga ini langsung kau samakan K1 sama dengan K2. Langsung samakan saja delta X, F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2. Terserah Anda. Kalau Ibu sukanya ya cari K dulu sajalah supaya jangan terlalu banyak persamaan lalu bingung sendiri. Jadi sekarang nilai K-nya kita dapat F1 itu 12,5 Newton. Delta X1 ya, delta X kita tahu bahwa delta X itu sama dengan delta X1 sama dengan panjang akhir yang pertama kurang panjang awal. Jadi awalnya 20 cm, akhirnya 22 cm. Berapa pertambahan panjangnya? Nah, kan secara logika kan kamu langsung tahu toh. Awalnya ini 20 cm. Akhirnya 22 cm. Tambah panjang berapa? Oh 2 cm Ibu. Oh, dapatnya dari mana? Ya 22 cm kurang 20 cm. Itu hasilnya 2 cm ya. Jadi kita tulis di sini K delta X-nya adalah 2 cm. Sudah kita dapat sudah itu 12,5 bagi 2 itu kita dapat 6,25 Newton per sentimeter sekarang satuannya karena ini sentimeter. Kalau saya sudah dapat nilai K, maka sekarang saya mau cari maka nilai delta X2 ya. Ibu kenapa saya cari delta X2? Karena untuk mencari XT2 tadi, saya butuh delta X2. Sedangkan untuk mencari delta X2, saya butuh K2. Jadi saya cari dulu K. K kan sama, K2 dan K1 sama dengan K. Jadi nilai K ini ya dia sudah ini K1 sama dengan K2 sama dengan 6,25 Newton per sentimeter. Nah, kalau saya sudah dapat, sekarang baru saya mencari dia punya delta X2.
Delta X2 sama dengan F2 dibagi dengan K2. Oh, F2-nya itu 37,5 Newton. K2-nya 6,25 Newton per meter. Jika Anda membagi dengan benar, maka hasilnya adalah Newton per centimeter. Maka hasilnya adalah 6 cm. Nah, setelah Anda mendapat 6 cm, minta maaf Ibu hanya boleh satu muka supaya fotonya nanti tidak berlembar-lembar. Saya kalau sudah dapat delta X2 berarti XT2 sama dengan X0 tambah delta X2. Berarti 20 cm tambah 6 cm. Hasilnya adalah 26 cm. Ingat satuan. Ya, sekali lagi satuan. Jangan Anda terus tiba-tiba kerja tidak ada satuan, terus ujung-ujungnya muncul sentimeter. Di sini tidak ada satuan sama sekali ya. Itu yang membuat nilaimu jadi kurang. Nah, selanjutnya untuk soal PR ketiga susunan pegas. Nah, untuk soal yang ketiga diketahui ada 3 pegas dengan tetapan ABC. Jadi tetapan pegas itu kita simbolnya K. Tapi kalau di soal bilang ABC itu artinya K dari A, K dari B, dan K dari C. Jadi tergantung soalnya. Dia mau kasih soal apa saja, yang penting konsepnya kita sudah tahu bahwa tetapan pegas itu nilainya K dari konstanta ya. Boleh dia mau kasih A, B, C, D ya kita pakai. Kalau kamu tidak nyaman ya boleh. Ini sama dengan kamu namakan dia ini KA begitu. KA lalu ini K dari pegas B dan ini K dari pegas C, terserah ya. Boleh saja. Nah, yang diketahui ini 3, ingat satuan. Tanpa satuan berarti Anda bukan sedang mengerjakan pekerjaan fisika, ya. Angka tanpa satuan ya itu dalam matematika saja yang ada angka tanpa satuan. Matematika saja bisa ada satuan, apalagi di fisika. Jadi, kalau Anda tulis A sama dengan 4, maka poin diketahui sini Anda tidak dapat. Padahal ini masing-masing nilainya 1 poin. Kenapa 1 poin? Karena inilah kemampuan fisikamu. Mengidentifikasi apa yang diketahui itu sudah kemampuan fisika. Sedangkan selanjutnya itu lebih banyak kerja matematika. Karena itu untuk pelajaran fisika dari diketahui saja sudah dapat poin. Ya, jadi Ibu berharap kalian tolong lebih teliti dalam menulis satuan. Jadi diketahui A itu 4, konstanta pegas A itu 4 Newton per meter, B itu 4 Newton per meter, dan C itu 8 Newton per meter. Yang ditanya K totalnya berapa? Sebelum Anda langsung to the point mengerjakan, yang paling penting adalah analisa rangkaiannya dulu. Arah berpikirmu bagaimana, baru bisa kita kerjakan. Jadi rangkaiannya tersusun seperti ini. Untuk saya selesaikan, kemarin Ibu sudah bilang, selesaikan dulu yang paralelnya ini. A dan B itu kita gabung menjadi satu, menjadi KP kita namakan. Boleh nama apa saja, KX, KY, atau kamu kasih nama D di sini tidak apa-apa. Ya, asal pegang konsepnya dan pas letakkan di rumus nanti benar. Nah, jadi kita sepakat saja pakai kesepakatan kita, konstanta pegas itu kita kasih nama K. Karena paralel kita kasih nama KP. Ya. Nah, setelah itu barulah ini KP dan C, konstanta pegas C, kita serikan. Ini hubungannya seri. Karena cuman berdua ini habis sudah kalau kita gabung. Mereka punya nama sekarang adalah K total. Kenapa tidak pakai K seri lagi Ibu? Kecuali ada satu lagi yang kita mau serikan atau paralel atau apa saja boleh kita pakai KS. Tapi kalau ini bergabung dan menghasilkan hasil akhir, yang namanya hasil akhir itu kita sebut sebagai K total. Gabungan dari semua K ini namanya K total. Oh, jadi awalnya saya harus hitung KP dulu. Setelah saya sudah dapat KP, saya serikan dengan C, dapat deh K total.
itu landasan berpikirmu. Karena itu gambar itu sangat perlu. Di sini ada 3 poin ini. 1, 2, 3. Kalau Anda tidak gambar berarti Anda kehilangan 3 poin dari nomor ini. Nah, untuk KP karena paralel itu langsung jumlah berarti ini konstanta Pegas A tambah B. Langsung saja A tambah B. Hasilnya adalah 4 Newton meter. Karena satuannya di situ Newton meter. Jangan karena contoh soalnya ibu pakai K. K tak kuju di sini tanpa hujan angin muncul K. K dari mana? Itu tergantung soal. Kalau di soal bilang K ya kita kerja K. Di soal sekarang bilang Newton meter ya kerjakan Newton meter dong. Jangan langsung cipta-cipta simbol yang lain lagi. Ya, ini pakai satuannya Newton meter. Jadi 4 Newton meter tambah 4 Newton meter hasilnya adalah 8 Newton meter. Tanpa satuan berarti ibu anggap salah pekerjaanmu. Kemudian sekarang kita hitung sudah K totalnya. K total itu adalah seri dari KP dan C. Kalau begitu, kalau seri berarti harus 1 per K total sama dengan 1 per KP tambah 1 per C. Ya. Berarti 1 per KP di sini kita sudah dapat 8 Newton per meter. Tambah 1 per C. C-nya juga adalah 8 Newton per meter. Berbahagialah engkau karena angkanya sama di bawah. Artinya pembilangnya sudah sama. Penyebutnya sudah sama. Berarti pembilang kita jumlahkan saja. 1 tambah 1, 2. Dibagi dengan penyebutnya 8 Newton per meter. Jangan sampai satuan tidak ditulis ya. Tulis terus. Wajib dalam pelajaran fisika. Nah ini jangan kau bahagia suka bilang, oh saya sudah dapat. Ini masih 1 per K total. Yang ditanya adalah K total. Nah, kalau begitu K total sama dengan ini seolah-olah kita balik dari 1 per K total menjadi K total per 1. Kalau begitu 8 Newton meter per 2 juga kita balik 2 per 8 Newton meter kita balik menjadi 8 Newton per meter bagi 2. Jadi sekali lagi, 1 per K total sama dengan 1 per KP tambah 1 per C. KP itu 8 Newton per meter, sedangkan C juga 8 Newton per meter. Karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya langsung kita jumlahkan menjadi 2. Jadi 1 per K total, ingat ini 1 per K total. Tulis terus saja supaya kita jangan lupa langsung di bawah tiba-tiba aku bilang K total. Masih 1 per K total sama dengan 2 per 8 Newton per meter. Nah kalau ditanya K total berarti seolah-olah kita balik K total per 1. Nah berarti sebelah kanan yuk kita balik menjadi 8 Newton per meter bagi 2. Nah 8 Newton per meter bagi 2 saya dapat 4 Newton per meter. Jadi inilah hasil akhir. Jangan tidak tulis ini kesatuan karena takut ya ada di bawah bagaimana cara bagi. Tulis saja pelan-pelan nanti hasil akhirnya oh benar ya nilai K itu kan satuannya Newton per meter. Berarti pekerjaan saya benar. Nah untuk nomor 3 ini poinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi total poin di nomor 3 itu ada 15 poin. Nah hal yang sama juga berlaku untuk nomor 1 dan 2 tadi. Demikian pembahasan soal PR. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.